Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita baca dari muqaddimah ya tentang Qawaidun Nahwi. Aqsamul kalimatil arabiyah, Qawaidun Nahwi ya, Qawaidun Nahwi muqaddimah Aqsamul kalimatil arabiyah. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang bisa diketahui dengannya fungsi atau status setiap kata ketika di dalam kalimat. Yaitu maksudnya dia subjek atau objek gitu ya. Atau istilahnya dia apakah fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar ketika tersusun dalam suatu kalimat ya. Kalau dia belum dalam satu kalimat itu belum dibahas dalam ilmu nahwu, nanti pembahasannya di sorof ya. Kalau sorof itu dia hanya susunan katanya ya, harokat-harokatnya gitu. Tapi kalau nahwu ketika sudah menjadi satu kalimat, nah kata tersebut dijelaskan bagaimana kedudukannya dan kepastian harokat akhirnya atau harokat akhirnya ya, dhabtu awakhir kalimati, kepastian akhir kata atau harokat akhirnya itu apa, apakah dhammah atau fathah atau kasroh itu ya. Kemudian bagaimana mengirobnya. Nah di sini yang lumayan sering ditanyakan apa irob dari dakhila ya. Dakhila ini irobnya sebagai apa? Nah dakhila ini sebagai dzaraf ya, dzaraf makan ya. Jadi ada takdirnya fi ya. Fi dakhilil jumlati. Nah cuman ini nanti sebagian ulama tidak membolehkan lafadz dakhila di sini seperti ini sebagai dzaraf ya. Seperti kalau kita baca kitab Syarah Al-Kafiyah karya Ar-Rodi itu menolak dakhila ini bisa dimasukkan seperti di sini. Ya yang betul berarti kalau mau keluar dari perselisihan kita masukkan fi ya, fi dakhilil jumlati atau fil jumlati gitu langsung. Watan qasimul kalimatul arabiyatu salah satu aqsam, kemudian kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Nah salah satu ini dia maf'ul mutlak ya dari tanqasimu. Ada ismun, fi'lun, harfun. Ada isim, fi'il dan huruf. Kalau di jurumiyah itu harfun ja'ali maknan ya, ada pakai ja'ali maknan. Cuman kalau kontemporer biasanya nggak pakai ja'ali maknan, langsung harfun gitu aja ya. Ismun, fi'lun, harfun. Nah ini tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia yang akurat ya. Karena kalau kita terjemahkan ismun kata benda, itu banyak juga kata sifat yang berupa isim ya. Ya misalnya istiqlal kemerdekaan ya. Kemudian istima perkumpulan. Itu adalah isim walaupun bukan kata benda. Jadi tidak ada padanan yang akurat dalam bahasa Indonesia sehingga kita tidak perlu menerjemahkan isim sebagai kata benda, karena nanti kalau kita ketemu kata sifat ternyata isim itu menjadi bingung gitu ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga fi'lun ya, fi'lun itu
tidak identik dengan kata kerja. Maksudnya tidak semua fiil ini kata kerja, nanti bisa juga kata sifat ya. Nah, harfun juga tidak identik dengan tidak semuanya, maksudnya tidak semuanya itu kata bantu. Nanti ada juga yang lain ya, misalnya nafi atau yang lain, atau taukid, penegasan. Intinya ini kita terima begitu saja, istilahnya ismun fi'lun harfun ya, supaya tidak menghalangi dalam memahami selanjutnya. Kemudian yang pertama al-ismu, yang di sini dibahas isim, definisi dan tanda-tandanya. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au maknan mujarrodin minaz zaman. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia. Nah, kalau manusia dan anggota tubuhnya ya, itu digolongkan kepada isim. Atau hewan, atau tumbuhan, atau jamat itu benda mati ya. Au makan tempat, zaman waktu, sifat ya. Atau makna yang kosong dari waktu. Nah ini nanti insya Allah kita baca contohnya ya. Misalnya contohnya rojulun ya. Ini bisa kita baca rojulin atau rojulun. Nah ini yang manusia ya, insan. Asadun ini yang hayawan. Jarotun ini yang nabat ya, tumbuhan. Haitun yang jamat, benda mati. Al-Qairah ini nama tempat. Syahrun nama waktu ya. Nadhif sifat ini, bersih artinya. Kemudian maknan mujarrodin minaz zaman, istiqlal ya, contohnya istiqlal, kemerdekaan. Nah ini definisinya panjang tapi insya Allah lebih memudahkan dalam prakteknya. Kalau di kitab yang lain itu biasanya pakai definisi ismun kullu kalimatin tadulu ala maknan mujarrodin minaz zaman gitu ya. Tapi itu terlalu singkat walaupun banyak yang memakai, tapi untuk memahaminya lebih sulit ya. Kalau seperti ini lebih gampang pakai contoh langsung. Ya dua-duanya tidak salah, tidak masalah pakai yang mana ya. Untuk al-ismu itu harusnya al-ismu ya, al-ismu bukan al-ismu. Wa yatamayazul ismu, harusnya yatamayazul ismu gitu ya. An ghairihi minal kalimati fi annahu, dan isim dibedakan atau berbeda dari selainnya ya, yaitu fiil dan huruf. Dia dibedakan dari fiil dan huruf. Bahasanya isim itu, yaitu ini tanda-tanda isim. Yang pertama yumkinu tanwinuhu, bisa ditanwin. Ya tidak semua isim bisa ditanwin, tapi kalau ada lafadz yang bisa ditanwin maka itu adalah isim. Nah kalau tanwin berarti dia maksudnya tanwin tamkin ya. Nanti ada rincian jenis-jenis tanwin. Nah itu nanti ada yang bisa juga masuk ke selain isim, tapi maksudnya bukan yang seperti itu ya. Kalau kita baca kitab yang lebih tinggi ada jenis-jenisnya, itu ada banyak. Nah kalau disebutkan tanwin maksudnya adalah tanwin tamkin kalau kita sebutkan secara mutlak. Misalnya contohnya rojulun kitabun sajarotun. Rojulun ini kan ada tanwin terakhirnya, begitu juga kitabun, begitu juga sajarotun.
Yang kedua tandanya yumkinu idkhalu al alaihi, bisa dimasuki alif lam ya. Ini alif lamnya nanti bisa alif lam yang memarifahkan atau alif lam zaidah ya. Atau alif lam mausul atau mausulah, alif lam al mausulah. Nah, kalau alif lam mausulah nanti diperselisihkan apakah bisa masuk ke fiil atau tidak ya. Tapi yang lebih rojih itu tidak bisa, kecuali dalam syair ya. Kalau di syair nanti bisa alif lam mausulah masuk ke fiil. Mislu ar-rajulu al-kitabu asyajaratu. Nah, kalau ada alif lam maka tanwinnya dihapuskan ya, karena tidak mungkin terkumpul alif lam dan tanwin. Yumkinu idkhulu harfi nida alaihi, kemudian selanjutnya bisa didahului oleh huruf nida. Mislu ya rajulu ya Muhammadu. Nah, di sini rajulunya sebagai munada yang diseru, maka sudah pasti sebagai isim. Nah, untuk rinciannya kapan pakai rajulu, kapan rajulan ya, bisa nanti rajulan. Itu nanti dibahas di bab tentang munada ya. Atau bab nida. Yumkinu, itu harusnya yumkinu ya, salah. Yumkinu jaruhu bi hurufil jar au bil idhofah. Bisa dimajrurkan ya. Yaitu pertama dengan huruf jar, ada huruf jar di depannya, atau dimudhofkan dia sebagai mudhof ilaih. Disuruh contohnya ala sajaroti gusnus sajaroti. Nah, di situ yang pertama asajaroti majrur oleh huruf jar. Yang kedua karena mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya yumkinul isnadu ilaih, bisa diisnadkan ya. Nah, ini susunan musnad ilaih. Misalnya mubtada khobar, maka mubtadanya itu musnad ilaih, khobarnya itu musnad ya. Nah, yang selalu menjadi isim itu adalah musnad ilaih. Suatu kalimat pasti ada musnad, ada musnad ilaih. Nah, musnad ilaihnya pasti berupa isim, sehingga setiap kalimat dalam bahasa Arab pasti ada isim di dalamnya. Kalau fiil, apalagi huruf ya, begitu juga jumlah ismi atau fi'liyah, itu ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi insya Allah nanti kita bahas ya susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab. Intinya di sini ada susunan musnad ilaih. Alif baru anhu, yaitu diberitakan. Nah, sebenarnya isnad ilaih itu lebih luas daripada berita ya, karena dia bisa juga untuk misalnya fil amr ya, untuk yang insaiyah gitu ya, itu juga termasuk musnad ilaih. Kalau ikhbar anhu kan dia terkesan hanya jumlah khobariyah ya, jumlah khobariyah. Mislu al-kitabu mufidun. Nah, di sini al-kitabu musnad ilaih sebagai mubtada, mufidun sebagai musnadnya. Nah, yang sebagai isim, yang selalu sebagai isim al-kitabnya ini ya, mubtadanya. Karena mufidun nanti bisa diganti oleh kata yang lain, misalnya al-kitabu fil masjidi. Fil masjidi kan bukan isim, dia jar majrur. Atau al-kitabu al-kitabu yustaro, misalnya dibeli. Yustaro itu fi'il fa'il ya, dia jumlah, bukan sebagai isim. Ya, nanti di bawah Ana bawakan apa itu musnad ilaih lebih luas ya. Wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan aw aksara min hadhil alamati litakun nasman. Cukuplah suatu kata menerima satu tanda ini atau lebih,
supaya dia menjadi isim. Jadi dia tidak perlu lebih dari satu tanda, tapi cukup satu tanda itu sudah cukup untuk menjadikan statusnya sebagai isim. Nah, nanti ada beberapa lafadz ya. Kalau mayoritas kata dalam bahasa Arab itu jelas ya, ada isim, dia golongan ke isim atau ke fiil atau ke huruf, itu jelas mayoritas. Tapi ada beberapa yang itu kurang jelas sehingga para ulama berbeda pendapat. Misalnya seperti nikma sama bisa ya. Karena orang Arab ada yang memasukkan huruf jar kepadanya. Berarti dia harusnya isim gitu ya. Tapi di satu waktu di keadaan yang lain dia bisa menerima tanda fiil, misalnya tak taknis ya. Nah, harusnya dia juga fiil ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat karena di satu sisi menerima tanda isim, di sisi yang lain bisa menerima tanda fiil, sehingga ini diperselisihkan apakah isim atau fiil tuh. Tapi ini jumlahnya sedikit, tidak banyak lafaz-lafaz yang seperti ini ya. Ya, nanti ada yang diperselisihkan antara isim dan fiil, apakah ini isim atau fiil. Ada yang diperselisihkan apakah ini fiil atau huruf ya, seperti laisa. Begitu juga ada yang diperselisihkan apakah ini isim atau huruf gitu ya. Tapi yang jadi catatan mayoritas atau hampir semua penggolongan kata dalam bahasa Arab itu jelas, mana isim, mana fiil, mana huruf. Jadi tidak terlalu dikhawatirkan ya. Nah, di sini Anda bawakan musnad dan musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu harus pihak yang diberitakan atau yang pokok pembahasan gitu ya. Kalau yang diberitakan ini harusnya diperluas kepada yang insaiyah juga ya. Karena kalau diberitakan itu hanya untuk khobariyah. Kemudian dia harus berupa isim. Kemudian kedudukan dalam i'rabnya dia mubtada atau fa'il ya, atau isim kana dan saudaranya, isim inna dan saudaranya, isim la nafiyal jinsi, kemudian isim saudaranya laisa, akhwatu laisa ya. Kemudian sebagai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu harus isim, dia musnad ilaih. Kemudian musnad ini pasangannya ya, dia isi beritanya. Dan lebih luas dia, bisa isim, bisa fiil, bisa isim fiil ya, bisa jumlah, yaitu jumlah ismiyah atau ism fi'liyah, bisa sibuk jumlah. Kemudian kedudukan i'rabnya bisa khobar ya, khobar mubtada maksudnya, khobar kana dan saudaranya, khobar ina dan saudaranya, kemudian khobar la nafiyah lil jinsi, khobar saudaranya laisa. Nah, itu yang umdah, berarti selainnya nanti dia fadlah ya, cuman penyempurna saja. Kalau di kalimat itu tidak ada, tidak mempengaruhi kesempurnaan kalimat. Misalnya maf'ul bih ya, maf'ul mutlak, tamyiz, hal dan seterusnya. Nah, khusus yang mubtada, kalau setelahnya itu ada fa'il atau naibul fa'il ya, ini yang mubtada tidak ada khobar tapi adanya isim marfu yang menggantikan posisi khobar, maka mubtadanya sebagai musnad, fa'ilnya atau naibul fa'il setelahnya sebagai musnad ilaih. Dan ini Anda bawakan juga tanda isim yang lain secara ringkas ya, seperti domir bisa kembali kepadanya, bisa dimusanakan, bisa dijadikan mudzakkar menjadi muannas. Maksudnya dia ditambah tak marbutoh atau tak marbutohnya dihilangkan gitu ya. Bisa diisyaratkan dengan isim isyarat, bisa diberi nisbah ya, ya nisbah, ya yang tasdid, bisa diberi naat ya. Ya, jadi dia bisa jadi man'ut, bisa jadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih yang satu ya, bukan maf'ul bih yang asalnya khobar, itu beda lagi nanti. Kemudian dia
berupa nama, berupa domir dan seterusnya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.